Ya. Oh iya, yang kemarin juga belum saya upload ya. Oke, akhir minggu inilah saya kasih link untuk upload apa namanya. Akhir minggu ini akan saya upload semuanya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang turbin tentang sistem refrigerasi baik yang ideal yaitu reverse Carnot dan juga siklus refrigerasi yang nyata yang melibatkan perubahan fasa. Nah, untuk mesin panas sebetulnya juga ada mesin panas yang melibatkan perubahan fasa, gitu ya. Sebelumnya kita di mesin panas sebelumnya kita sudah belajar mesin diesel dan mesin Otto yang dimana mesin-mesin itu disebut dengan internal combustion engine, jadi mesin di mana proses pemasukan panasnya terjadi dalam pembakaran terjadi melalui pembakaran yang terjadi di dalam mesin. Makanya itu disebut dengan internal combustion engine. Gitu. Itu semuanya semua siklusnya bekerja dalam fasa gas, gitu ya. Semua fluidanya bekerja dalam fasa gas. Nah, tetapi ada juga siklus mesin panas yang dia bekerja dalam kondisi perubahan fasa, gitu. Dan ini cukup banyak digunakan atau cukup banyak diaplikasikan untuk sistem-sistem penyediaan kerja atau sistem-sistem penyediaan sistem-sistem konversi panas menjadi kerja yang ujung-ujungnya menjadi listrik biasanya yang berskala besar. Gitu. Ini yang disebut dengan siklus turbin turbin uap. Karena siklusnya bekerja dengan memanfaatkan uap air, gitu ya. Di mana selama siklusnya berlangsung terdapat terjadi perubahan fasa antara air dan uap. Gitu. Nah, turbin uap ini atau siklus Rankine ini berbeda dengan siklus jadi siklus turbin uap ini nanti memanfaatkan siklus Rankine atau ada yang juga bilang siklus Rankine. Nah, berbeda dengan siklus Otto ataupun siklus diesel, siklus Rankine yang dimanfaatkan di turbin uap ini memanfaatkan panas dari eksternal. Gitu. Jadi panasnya bisa dari apa saja, yang penting panasnya bisa untuk membangkitkan steam. Gitu. Itu kelebihan dari sistem siklus Rankine. Jadi bahan bakarnya nggak perlu spesifik, bisa apa saja, yang penting bisa menghasilkan bisa membangkitkan steam. Karena pemasukan panasnya berlangsung untuk mengubah air menjadi steam bertekanan tinggi. Nah, panasnya tadi bisa dari mana saja. Yang paling umum panasnya didapat dari mana? Yang paling banyak diaplikasikan? PLTU misal, di PLTU di batu bara. Nah, yang paling banyak diaplikasikan adalah panas dari batu bara. Nah, batu baranya dibakar gunanya adalah untuk membangkitkan steam. Nah, steamnya nanti yang menghasilkan energi, menghasilkan listrik, kerja untuk memutar turbin. Selain batu bara bisa apa lagi? Arang kayu, Pak. Arang kayu bisa. Ada lagi? Limbah. Perkebunan, Pak. Limbah, oke. Biomasa lah ya. Ada lagi? Panas bumi, Pak. Panas bumi, betul. Meskipun nanti kalau panas bumi sistemnya agak sedikit berbeda. Kalau panas bumi, steam dari panas buminya yang langsung masuk ke siklus gitu. Jadi bukan panasnya yang digunakan untuk membangkitkan steam, tapi steam yang muncul dari dalam bumi itu sendiri. Agak sedikit berbeda, tapi prinsipnya kurang lebih sama. Menggunakan siklus Rankine. Yang lain?
Ada lagi? Yang lain? Bagaimana? Ada lagi? Ini sekarang banyak diaplikasikan di Prancis, di Jepang masih, tapi sudah mulai dikurangin. Nuklir, Pak. Nuklir. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir pada dasarnya adalah memanfaatkan panas dari reaksi dekomposisi apa? Memanfaatkan panas dari reaksi dekomposisi senyawa radioaktif. Nah, ketika senyawa radioaktif itu tetap dekomposisi, dia menghasilkan panas yang cukup tinggi. Nah, panasnya dimanfaatkan untuk membangkitkan steam. Itu kelebihan dari siklus Rankine. Jadi apapun sumber panasnya bisa dimanfaatkan asal cukup untuk sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Oke. Nah, nama alatnya disebut dengan turbin uap, sehingga siklus Rankine biasa disebut juga dengan siklus turbin uap. Nah, bagaimana suatu siklus turbin uap itu berlangsung? Jadi sama seperti Carnot, jadinya siklusnya itu ada 4 tahap, pastinya ada 4 tahap. Apa saja masih ingat kalau Carnot? Siklus Carnot apa saja tahapannya? Isotermal, adiabatik, isotermal, adiabatik. Apanya isotermal? Pemasukan panas secara pemasukan isotermal. Nah, pemasukan panas secara Kemudian pembangkitan isotermal. Kemudian? termal. Pembangkitan kerja secara adiabatik. Kemudian? Pelepasan panas secara isotermal. Nah, kemudian terakhir? Yang terakhir, kompresi secara adiabatik. Ya, jadi ada 4 tahap itu ya, pemasukan panas, kemudian pembangkitan kerja, pelepasan panas, dan pengembalian kondisi. Gitu ya. Nah, siklus Rankine, ini siklus Rankine, nah kayaknya enakan pakai ini deh. Sebentar, saya siapkan dulu ini ya. Biar bisa di-share catatannya. 192.1. Not show. Saya mendingan saya coba-coba di sini biar bisa dibagikan catatannya. Yang kemarin juga yang terakhir saya bagikan catatan yang mana ya? Masih ingat nggak? Yang terakhir saya bagikan catatan tentang apa? Kalau nggak salah hukum termo 2, Pak. Hukum 2 termo. Hukum 2 termo ya. Yang siklus-siklus belum ya? Atau sudah? Udah nanti saya lihat ulang lah. Slideshow. Oke. Sekarang sudah lebih lancar ya kuliah ininya. Oke, kalau sudah di Bandung lagi sudah sangat nyaman. Oke, turbin uap memanfaatkan siklus Rankine.
Nah, apa yang membedakan siklus Rankine dengan siklus apa membedakan siklus Rankine dengan siklus Carnot? Sama seperti kemarin kita bicara tentang refrigerasi, di siklus Rankine ini karena siklus Rankine ini dia bekerja untuk kondisi yang pembangkitan kerja dalam skala yang sangat besar. Bisa sampai ratusan megawatt. Gitu. Kalau ratusan megawatt menggunakan fluidanya menggunakan gas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau pembangkitan energi menggunakan fluida yang murni gas semua? Yang terjadi adalah jumlah fluida yang diperlukan menjadi sangat besar. Karena energi yang dapat disimpan oleh gas itu energi panas terutama yang dapat diterima oleh fluida gas tidak banyak, karena kalau fluida gas panasnya kalau fluidanya gas murni gitu ya, jadi panas yang terlibat hanyalah panas sensibel saja. Tapi kalau kita bekerja dengan untuk skala besar, agar fluida yang bekerjanya tidak terlalu banyak, kita harus manfaatkan perubahan atau panas laten. Makanya memanfaatkan perubahan perubahan fasa. Gitu. Jadi yang membedakan Rankine cycle dari Carnot adalah proses pemasukan panas, pemasukan dan pembuangan panas dilakukan secara isobar berubah fasa. Gitu. Oke. Nah, jadi tahapannya apa saja? Tahapannya apa saja? Satunya pemasukan panas secara isobar. Oke, satunya Pemasukan panas secara isobar. pemasukan panas secara isobar. Tahap berikutnya apa? Pemanasan isobarik. Setelah pemasukan panas atau pemanasan, tahap berikutnya adalah pemanasan adiabatik, Pak. Pembangkitan kerja secara adiabatik. Nah, kalau demikian maka pemasukan panas ini terjadi pada tekanan dan temperatur yang tinggi. Gitu. Pembangkitan kerja secara adiabatik, kemudian ekspansi. Ya kan, pembangkitan kerjanya ekspansi. Lepasan panas. Nah, lepasan panas secara isobar juga. Isobar berubah fasa. Nah, ini terjadi pada tekanan dan temperatur yang rendah. Terakhir, Pendinginan. kompresi. pelepasan panas kan pendinginan. Nah, tahap terakhir adalah kompresi untuk mengembalikan panas. Gitu. Nah, karena perubahan fasa, pemasukan panasnya ini maka akan mengalami perubahan perubahan fasa. Ini dari cair menjadi uap. Nama alatnya, nah ini diselenggarakan dalam suatu alat yang disebut dengan, ada yang tahu? Suatu unit yang mengubah cairan menjadi uap?
istilah teknisnya adalah boiler. Boiler, gitu ya. Pemanasan panasnya melalui boiler. Nah, bahan bakar tadi, batu bara, biomasa, nuklir, sampah, itu semuanya panasnya dibakar untuk menjadi bahan bakar boiler ini. Karena disitulah panas dimasukkan. Air diubah menjadi uap. Gitu. Oke. Tapi airnya bertekanan tinggi. Sehingga titik didihnya jadi tinggi juga, nanti kita lihat. Oke, kemudian pembangkitan kerja, maka di sini apa yang terjadi? Ekspansi. Di sini uap tadi diekspansikan secara isentropik sehingga menjadi sehingga ketika ekspansi berarti yang tekanan tinggi kemudian dibawa menjadi tekanan rendah. Nah, sebagian dari uap akan terkondensasi sehingga berubah menjadi uap basah. Karena terjadi partial condensation. Alatnya apa namanya? Alat untuk pembangkitan kerjanya apa namanya? Turbin, Pak. Turbin. Nah, nanti turbin ini berputar untuk menggerakkan generator. Yang menghasilkan listriknya siapa? Generator. Yang menghasilkan listriknya itu generator. Turbin ini hanya alat yang digunakan untuk menghasilkan kerja memutar generator. Yang menghasilkan listriknya generatornya. Jadi kalian jangan bilang turbin menghasilkan listrik. Salah ya. Turbin menghasilkan kerja, di mana kerjanya itu digunakan untuk memutar poros generator sehingga generatornya bisa menghasilkan listrik. Gitu. Oke, setelah diekspansi menjadi uap basah, selanjutnya uap basah tadi tahap berikutnya adalah pelepasan panas. Gitu ya, tahap berikutnya adalah pelepasan panas. Di sini terjadi perubahan fasa dari uap basah menjadi cair jenuh biasanya. Ini terjadi dalam unit yang disebut dengan Kondenser, Pak. Kondenser. Nah, berikutnya karena tekanan sudah rendah, bentuknya cair, kita harus kembalikan lagi menjadi cairan bertekanan tinggi. Apa yang terjadi di sini? Apa nama alatnya? Dari cairan menjadi cairan bertekanan tinggi. Apa nama alatnya? Alat yang digunakan untuk mengkompresi, untuk meningkatkan tekanan cairan. Apa namanya? Kompresor, Pak. Kompresor untuk gas. Kalau untuk cairan apa? Kalau cairan apa? Ayo apa yuk? Apa? Pompa bukan, Pak? Pompa. Pompa alatnya. Pompa ini yang gambar 2 ini. Ini gambar pompa ini. Ini gambar pompa nih, yang gambar 2 ini.
Itu bukan gambar cilok ya, itu gambar pompa itu. Meskipun kayak bulatan yang lagi dicolok, itu bukan cilok, itu pompa. Oke. Nah ini gambar ini ilustrasinya, tapi gambarnya urutannya berbeda. Ini urutannya berbeda. Kalau kita kan tadi satunya di sini, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, biasanya kita punya kondisi air kan? Air kondisi normal, air kondisi ruangan. Biasanya makanya kadang titik satunya ada di sini. Air kondisi ruangan, kemudian dipompa, jadi air bertekanan tinggi. Nah, air bertekanan tinggi masuk ke boiler, dipanaskan menjadi uap yang bertekanan tinggi. Uap lewat jenuh bertekanan tinggi. Baru setelah itu, uap bertekanan tinggi, kemudian diekspansi hingga menjadi cairan sebagian, hingga menjadi kembali ke tekanan awalnya, hingga sebagian dari uap tadi akan berubah menjadi cairan. Lalu uap itu yang disebut dengan uap basah. Nah, uap basah tadi kemudian masuk ke kondenser untuk menuntaskan pencairan sehingga ini kembali menjadi air seutuhnya. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram PV, karena perubahan fasa, jadi diagramnya pakai diagram apa? PV. PH, Pak. Karena perubahan fasa, manfaatkan diagram PH. Itu ya. Oke. Oke. Titik satunya kita mulai dari mana? Kita ikuti gambar ini aja lah ya, agar mudah dilogikakan, karena awalnya kita pasti di awal kita pasti punya cairan pada kondisi tekanan normal kan, tekanan atmosfer. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini titik 1 gitu, ada di situ. Kemudian dari titik 1 apa yang dilakukan? Kompresi dulu. Pompa, Pak. Dipompa. Nah, kalau pompa sebetulnya berlangsung secara adiabatik. Gitu ya. Pompa itu berlangsung secara adiabatik sebetulnya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, kan kalau adiabatik mengikuti garis apa? Entropi, Pak. Entropi ya. Nah, nanti kalau kalian perhatikan di diagram pH, garis entropi itu bentuknya akan seperti ini. Dari sini miring gitu ya. Makin mendekati fasa cairan, akan semakin tegak. Gitu, biasanya gambarnya seperti itu. Kenapa? Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa yang cairan seperti itu? Karena cairan adalah fluida non kompresibel, sehingga perubahan energi akibat perubahan entalpinya menjadi sangat sedikit, sehingga secara praktis biasanya proses pemompaan secara praktis biasanya dianggap sebagai proses isentalpi, biasanya secara praktis, karena daya yang diperlukan untuk kompresi itu jauh lebih kecil daripada daya yang dihasilkan dari turbinnya. Sehingga kalau asumsinya isentalpi, maka dari titik 1 ini
Dari titik 1 gesernya kemana? Ke atas, Pak. Ke atas secara Isobarik. sebetulnya agak miring, tapi bisa juga diasumsikan vertikal ke atas. Ini garis 2. Nah, titik 2 ini adalah cairan bertekanan tinggi. Lalu berikutnya, setelah jadi cairan bertekanan tinggi, dari titik 2 ke titik 3 melewati suatu boiler. Sebentar, ada ini dulu. Oke, kalau boiler berarti kemana? Pemasukan panas berubah fasa dari cairan ke uap. Pemasukan panas secara isobar. Jadi arahnya kemana? Kanan, Kanan. Pak. Secara horizontal, gitu ya. Titik 3. Nah, dari titik 3 kemana? Ini sekarang semua sudah berubah menjadi uap. Sudah berubah menjadi uap lewat jenuh. Kemudian dari situ bagaimana? Dari titik 3 kemudian diekspansikan kan? Ekspansi secara Adiabatik. secara adiabatik atau Adiabatik. isentropi. Isentropik. Isentropi. Hijau ini sampai sebagian dari uapnya mengalami kondensasi. Titik 4. Nah, setelah itu baru dikondensasikan sampai ke titik awal. Gitu. Oke. Nah, sekarang pemasukan panas ada di mana? Pemasukan panas ada di mana? Titik 2, Pak. Dari 2 ke 3, Pak. 2 ke 3. ya. Ini ada pemasukan panas. Kemudian pembangkitan kerja Turbin di 3, 4. 3, 4. Pembuangan panas Kondenser 1, Pak. 41. Oke. Oke. Nah, jadi kalau lihat nih skema seperti ini, jadi kalau saya tanya efisiensinya, berapa? Efisiensinya jadi bagaimana? W dibagi Q-in, Pak. W dibagi Q-in. W-nya apa? W-nya apa? Min delta O, Pak. Nah, ini kita lihat dari diagram pH aja langsung. Kan dari diagram pH ini kan. Berarti kita bermain dengan entalpi aja langsung. Jadinya H4 minus H3. jadi H4 dan H3. H4 minus H3. Terus Q-in-nya H3 minus H2. H3 minus H2. Jangan lupa dikasih mutlak. Gitu. Gitu. Gampang ya? Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan. Nah, ini contoh diagram
Ini diagram pH untuk air. Ini kita lihat, ini ya, tadi entropinya nih. Entropinya, kalau yang ini miring ya, sangat miring ya, garis-garis isentropinya. Tapi begitu mendekati cairan, ini jadi vertikal semua. Jadi hampir vertikal semuanya. Garis entropinya. Gitu, sehingga praktis biasanya dianggap sebagai isentalpi juga untuk yang cairan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Salah. Silakan, yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak Jenny. Ya, silakan. Tadi ini mau untuk mengulang aja Pak. Untuk adiabatik itu tadi mengikuti garis apa Pak? Garis isentropi. Oh iya, Garis-garis entropi ini. Gitu, garis isentropi atau garis entropi. Lalu ini Pak, tadi Bapak nyebutin cairan cairan itu adalah fluida incompressible dikarenakan apa ya Pak? Tadi kelewatan di situ. Oh, bukan cairan menjadi bukan cairan merupakan fluida incompressible dikarenakan sesuatu, bukan. Tetapi memang cairan itu kan pada dasarnya, kalau kita lagi belajar fluida, cairan itu pada dasarnya merupakan cairan yang fluida yang incompressible, artinya ketika diberi tekanan pun volumenya relatif tidak berubah. Nah, karena cairan itu adalah fluida yang incompressible, sehingga energi yang digunakan untuk meningkatkan tekanannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang terjadi dibandingkan dengan perubahan tekanan pada pada gas. Gitu. Sehingga biasanya ketika kita mengevaluasi steam turbine, biasanya daya pompa itu diabaikan terhadap kerja turbinnya. Gitu. Misalnya kerja turbinnya 300 MW, tetapi daya pompa yang diperlukan hanya katakanlah 1 atau 100.000 atau 100 kW misalkan. Nah, itu kan sangat kecil. Gitu, makanya dalam evaluasi termodinamika steam turbine biasanya titik 1 dan titik 2 dianggap isentalpi. Begitu. Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Silakan pertanyaan lain. Oke. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ini diagram pH-nya. Ini gambar ini akan saya kirimkan melalui ini bisa nggak ya? Bisa Pak di kolom chat. Bisa ya? Nah, saya coba kirimkan dulu. Mana ini chatnya? Oke, sebentar. Saya your computer. Stop, bukan. Mana ini?
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya mengirimkan filenya, langsung disampaikan saja. Silakan. Olah, di mana ya filenya? Pak, Ya, tadi itu yang terkait rumus efisiensinya itu yang mana jadi pembilang dan penyebut berarti berdasarkan output yang kita ingin capai kan, Pak? iya betul. Kayak Betul. sini dia itu kan W per Q in, berarti kayak persentasi W-nya itu bisa dibilang kayak lebih kecil dibanding Q in yang dimasukkan, sehingga Q-nya jadi penyebut. Seperti itu, Pak ya? Bukan karena lebih kecil sehingga W-nya jadi pembilang dan Q-in-nya jadi penyebut, tetapi berdasarkan ini aja, prinsip dari efisiensi. Apa itu efisiensi? Diingat-ingat lagi. Salah. Kayaknya saya salah kirim file ini. Nah, apa definisi dari efisiensi? Masih ingat? Masih ingat? Apa yang diterima dibagi apa yang kita beri, Pak? Betul. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita dapatkan dibandingkan terhadap apa yang kita berikan. Yang kita dapatkan apa di sini? Kerja. Apa? Yang kita dapatkan, Pak? Ya, yang kita dapatkan. Ya. Kerja. Kerjanya kan, W-nya. Ya, Pak. Yang kita berikan apa? Panas. Kalor. Kalornya. Gitu. Kalor masuk atau Q in. Gitu. Makanya jadinya W dibagi Q in. Itu tadi saya nge-share yang mana ya? Lah. Diagram uap. Itu file yang mana? Ah, tuh kan salah. Mau sistem itu mah. Alah. Oke lah, kalian bisa carilah diagram pH di ini, di internet. Pasti ada harusnya. Diagram pH untuk air. pH diagram of water. Gitu. Atau saya kirim save as picture. Apa namanya? pH diagram of water. Oke, saya kirim ulang deh. Nah, document where's my picture? Loh, gimana? Oke. Udah ya? Ada ya? Udah ya? Sudah, Pak, terkirim. Ya. Makasih, Oke. Pak. Oke. Sekarang kita coba menggunakan diagram pH itu untuk menyelesaikan soal ini. Sebuah mesin panas menggunakan siklus Rankine dasar. Kondisi uap dan kondisi air dan uap pada siklus ini disajikan pada tabel berikut. Tentukan efisiensi siklus masing-masing. Tentukan efisiensinya dulu. Tentukan kondisinya dulu.
Kemudian hitung efisiensinya. Jadi titik satunya, jadi air dinginnya saturated water pada tekanan 100 kPa. Oke. Kemudian, nah di gambar tadi, coba kalian cari saturated water pada kondisi 100 kPa. Oke. Kemudian dari air dingin tadi, kemudian dikompres menjadi titik 2, yang istilahnya adalah subcooled liquid. Itu hanya istilah saja. Dari titik 2, dari titik 1 ke titik 2-nya tekanannya 1800 kPa. Oke, silakan tentukan titiknya di mana. Kemudian setelah itu, air bertekanan tinggi tadi dipanaskan hingga menjadi uap, superheated steam. Bertekanan 1800, masih sama karena isobar, temperaturnya 225 derajat Celcius. Silakan tentukan di mana titik 3-nya. Kemudian setelah itu dari titik 3 ke titik 4 diekspansi secara isentropi. Kembali ke tekanan 100 derajat Celcius. Silakan digambar. Bagaimana? Ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Boleh kembali ke saya, Pak, sebentar. Ini.
Bagaimana? Bagaimana? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang di dalam fasa 2, apa, yang di dalam zona 2 fasa itu nggak ada garis-garis entropinya ya Pak? Itu ditarik aja. Jadi Oh, misalkan kalau dari sini, dianggap gitu aja ya Pak? Itu? ini tarik sini, ini tarik Oh, sini, gitu. Ini tarik sini. Ini kayaknya yang bikin grafik ini biar nggak kelihatan terlalu banyak garis di dalam ini, jadi dia berhenti sampai sini. Padahal harusnya masih bisa ditarik ini. Gitu. oh ya baik. Terima kasih Pak. Ya. Gimana sudah?
Bagaimana? Sudah? Yang nomor A, Pak. Yang nomor A berapa? Yang efisiensi sih berapa dapatnya? Atau mau tunjukkan gambarnya? Oh ya, bisa Pak menunjukkan gambarnya. Bisa ya, sebentar, stop dulu. Silakan. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke. Satu. Titik satunya di mana? Dua, tiga, empat. Oke, betul ya. Oke, betul ya. Oke. Terus, jadi menentukan H-nya gimana? Garisnya ke bawah begitu. Ya. Oke. Oke, good. Yang lain bagaimana? Jadi, berapa dapatnya efisiensinya? Efisiensinya dapat berapa? Berapa? Saya dapatnya kecil sih Pak, 0,2 begitu Pak. Ya nggak apa-apa, berarti 20% gitu. Iya Pak. Ya nggak apa-apa, memang karena ini tekanannya masih sangat rendah, tekanannya hanya 18 bar. Semakin tinggi tekanan, efisiensinya semakin meningkat. Gitu. Semakin tinggi tekanan, efisiensinya semakin meningkat. Makanya sekarang PLTU yang baru sekarang tekanannya luar biasa tinggi. Sebagian sekarang sudah mulai banyak yang pakai tekanan near critical. Jadi banyak yang bisa di stop share. Ya. Nah. Sekarang kan yang kalau dicontoh soal kan di sini ya, posisi di sini ya. Nah, sekarang itu sudah mulai banyak yang bekerja di tekanan sekitar mendekati tekanan kritik. 180 bar, itu sudah sampai sini. Sudah banyak PLTU yang dibangun sudah sampai sini. Sehingga apa? Sehingga semakin tinggi tekanan, nanti ekspansinya akan semakin tinggi juga. Efisiensi meningkat. Gitu. Bahkan beberapa PLTU dibangun dengan tekanan di atas tekanan kritik, bahkan bekerjanya sampai sini. Yang disebut dengan ultra super critical steam turbine. Sampai di sini nih kerjanya. Suhunya 700-an. Nanti ketika diekspansi, lebih jauh. Oke, bisa dipahami? Ini apakah ada yang sedang lihat dari pinggir laut? Boleh di-mute dulu Pak William Lim, Pak. Kenapa? Itu kayaknya mikrofonnya masih on. Yang siapa? Oh. Udah ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu jawaban saya juga sama seperti itu, cuman yang agak saya bingung itu yang di syaratnya Pak, di yang keempat itu ada S4 itu harus sama dengan S3, itu indikasinya kemana ya Pak yang maksudnya? Itu S itu kan, kita belum belajar ini ya, kita belum belajar entropi. S itu adalah entropi. S ini adalah entropi. Baik Pak. Jadi maksudnya karena dari 3 ke 4 ini adalah adiabatik, maka dia isentropi. Isentropi itu artinya apa?
Kalau isentropi artinya apa? Entropinya sama, Pak. Entropinya sama. Jadi entropi di titik 3 sama dengan entropi di titik 4. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan isentropi. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya akan untuk menentukan efisiensi tadi kalian bisa dapatkan data H-nya dari mana? Grafik, Pak. Dari grafik, gitu ya, dari grafik. Nah, sama seperti refrigerasi yang lalu, apa namanya? Sama seperti refrigerasi yang lalu, data itu lebih akurat kalau kita memanfaatkan tabel. Gitu ya. Kita akan mendapatkan nilai yang lebih akurat kalau kita menggunakan tabel. Nah, untuk steam turbine, untuk steam ini, tabelnya disebut dengan steam table. Mana ini? Nah, steam table. Steam table ini ada di, kalau kalian punya buku termo, ini ada di lampiran, gitu. Ini ada di lampiran. Mana? Steam table. Steam table. Nah, steam table. Jadi hari ini saya akan perkenalkan tentang steam table atau tabel kukus. Nah, tabel kukus itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah tabel sifat jenuh atau property of saturated steam. Yang kedua, tabel lewat jenuh atau superheated steam. Nah, property of saturated steam itu adalah data-data steam di garis ini. Data-data steam di garis ini. Jadi data steam pada kondisi cair jenuh dan data steam pada kondisi uap jenuh. Gitu. Jadi data pada kondisi cair jenuh dan data pada kondisi uap jenuh. Sedangkan superheated steam atau data steam lewat jenuh adalah data-data termodinamika untuk steam yang berada di lokasi sebelah kanan ini. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Oke ya? Masih bingung, Pak. Halo, Pak. Apa? Saya masih bingung untuk tadi Nopal itu nentuin H-nya di mana sih, Pak? Novel nentuin H-nya. Dari gambar tadi. Yang dari gambar ini? Iya. Kalau dari gambar kita hanya tarik aja. Ini kan diagramnya pH ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah H-nya. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Titik 1 ini sumbu X-nya ada di mana? Ini misalkan titik 1. H-nya berapa ini kira-kira? Maksudnya ngeplotin di situ gitu, Pak. Ngetitikin di situ. Oh, ngeplotin titik ini. Iya. Oke. Yang pertama. Oke, kalau gitu kita mulai dari ini dulu ya. Yang pertama. Titik 1 ada di saturated water. Saturated water tekanan 100 kPa. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Titik saturated water yang mana? Garis saturated water yang mana? Yang mana? Kiri, Pak. Yang ini kan, menurut saya nggak bisa nampilin ini kalau lagi kayak gini nggak bisa nampilin apa? Pointer mana ya? Nggak ada ya? Oke lah, ini nih. Panah tapi kelihatan kan ya? Meskipun warna putih. Kelihatan, Pak. Ini adalah garis
cair jenuh atau garis saturated water. Nah, sekarang kalau cair jenuhnya pada tekanan 100 kPa. Kalau 100 kPa berarti berapa MPa? 0,1 Pak. 0,1 MPa. Jadi titiknya ada di mana kira-kira? Di 100. Ada di 0,1. garis ini berpotongan dengan garis 0,1 kan? 0,1 MPa kan? Oke. Iya. Ini titik 1. Ngerti ya? Ngerti Ngerti, ya? Pak. Oke. Kemudian, nah dari titik 1 apa yang dilakukan? Dari titik 1 apa yang dilakukan? Ke titik 2. Ke titik 2. Prosesnya apa? Kompresi. Kompresi dengan pompa. Titik 2. Tekanannya berapa? 1,8 Pak. 1,8 MPa. Nah, prosesnya sebetulnya isentropi, tetapi hampir isentalpi. Karena entropinya, lihat kan kalau ini garis, di daerah sini garis entropinya kan hampir vertikal ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu karena isentropi hampir sama dengan isentalpi di sini. Maka titik 2-nya ada di mana? Tarik garis lurus vertikal ke atas sampai titik berapa tadi? 1,8. 1,8. Ya, sekitar situ lah, Pak. Nah, kira-kira di sini. Itu titik 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kemudian dari titik 2 apa yang dilakukan? Dari titik 2 apa yang dilakukan? Pembangkitan kerja, Pak. Iya. Kok pembangkitan kerja langsung? Pemanasan isobarik, Pak. Pemasukan panas. Pemasukan panas. Tadi titik 3 sampai ke titik 3 dilakukan secara isobar. Sampai tadi suhunya berapa? 225, Pak. 225. Jadi dari sini tarik isobar berarti garisnya horizontal ke kanan kan? Sampai suhunya 225. Ini jadi tarik sini, ini suhunya masih 200. 225 berarti antara ini 200, yang ini 200, yang ini 300. Berarti 225 ada di antara 200 dan 300. Kira-kira di mana? Sini lah ya kira-kira ya. Jadi kira-kira di sini. Itu titik 3. Sampai sini masih bisa diikuti? Bisa, Pak, bisa. Oke, terus dari titik 3 ke titik 4, apa yang terjadi? Kerja, Pak. Pembangkitan kerja secara Diabatik. adiabatik atau Tropik. isentropi. Berarti dia dari titik 3 ini dia akan mengikuti garis isentropi. Garis isentropi terdekat yang mana? Ini nih. Ini kan yang terdekat ya. Ini kalau kita tarik masuk ke dalam, terus, nah kira-kira sampai ke sini. Kembali ke tekanan awal kan? Kembali ke tekanan awal, ini garisnya isentropi. Nah, kira-kira titik 4-nya di sini. Baru setelah itu kembali ke titik 1. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang bagaimana menentukan haknya? Kalau dari gambar tinggal tarik garis vertikal ke bawah ya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin lebih akurat? Bagaimana kalau ingin lebih akurat? Nah, di sini kita manfaatkan steam table. Steam table ada properties dari saturated steam, berarti yang di garis tadi. Ini properties of superheated steam. Nah, jadi kira-kira apa namanya?
Kalau kita lihat dari gambar ini, kan tadi ada dua tabel ya. Tabel superheated steam dan tabel saturated steam. Kira-kira dari 4 titik ini, mana yang bisa kita dapatkan di tabel superkritik dan mana yang bisa kita dapatkan di tabel mana yang kita dapatkan di tabel saturated, mana yang bisa kita dapatkan di tabel superheated. Satu dan 3. 1 dan 3 di mana? Gini dulu, mana yang bisa saya dapatkan di tabel yang saturated? 1 dan 4, Pak. 1 dan 4? 1, Pak. 1, Pak. Oke. Yang superheated 3. Yang langsung bisa didapatkan dari tabel tabel saturated adalah titik 1. Titik 1. Terus? Yang superheat 3, Pak. Nah, data yang didapatkan di tabel superheat itu adalah titik 3. Lalu titik 2 dapatnya dari mana? Entalpi titik 2 dapatnya dari mana? Sama dengan entalpi titik 1, Pak. Sama dengan entalpi titik 1. Good. Sekarang entalpi titik 4. Gimana cara dapatnya? Dari mana itu? Tabel yang mana? Nah, kita akan belajar caranya sekarang. Semoga dalam waktu 10 menit bisa dapat. Oke, titik 1. Titik 1 tadi apa? Saturated. Saturated ya. Saturated. Berarti kita pakai data saturated. Ayo, ternyata tabelnya begini. Rotate mana rotate? Ada rotate nggak sih? Oh, ini ada ya. Rotate right. Nah, oke. Titik 1. Tekanan berapa tadi? Tekanannya berapa? Nah, ini cara bacanya gimana? 0,1, Pak. Coba ini cara bacanya gimana? Jadi, kalau saturated, kita cukup tahu satu besaran saja. Either temperatur atau tekanan. Cukup satu saja. Kalau di saturated, itu kita cukup tahu satu besaran saja. Mana saja? Tekanan saja boleh atau temperatur saja boleh. Nggak perlu dua-duanya. Gitu. Nah, di soal yang kita punya apa? Tekanan. Tekanan 100 kPa. Ini tekanan, satuannya kPa. Langsung, itu tinggal cari 100. Mana 100? Ini 97. Ini 101. Mana yang lebih dekat? Ya, lebih dekat ke sini. 101. Lebih dekat ke sini. Oke. Jadi itu tekanannya. Kemudian specific volume. Jadi jadi di tabel properties of saturated steam ini ada specific volume. Jadi specific volume itu adalah 1 per densitas. Ada data internal energy, energi dalam ya, U, entalpi, H, dan entropi. Ada saturated liquid, ada saturated vapor, ada evaporasi. Nah, saturated liquid, misalkan yang ini ya, atau lihat yang entalpi. Saturated liquid artinya ini entalpi pada kondisi cair jenuh. Saturated vapor ini berarti entropi pada kondisi uap jenuh. Entalpi lagi. Entalpi evaporasi ini adalah selisih antara entalpi ini dengan
ini. Ini namanya entalpi penguapan. Selisih antara entalpi uap jenuh terhadap entalpi cair jenuh. Jadi ini adalah selisih antara ini dengan ini. Gitu. Jadi kalau kita mau cari titik satu, titik yang mana jadinya? Entalpi yang mana yang dipakai? Saturated liquid, Pak. Saturated liquid. Jadi yang ini, kolom ini pada tekanan 100 kPa. Nah, ini jadinya kurang lebih. Nah, kan ini 101 ya. Sedangkan temperaturnya 100, jadi naik sedikit kan? Nah, ini juga berarti entalpinya dari 419 ya turun sedikit lah. Katakanlah 416 atau 415. Itu H1. Yang sama dengan H2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, itu H1. Jadi H1 sudah dapat, H2 sudah dapat. H3. H3 dapatnya dari mana? Tabel yang mana? Bisa, Pak, yang tekanan tadi. Nah, H3, titik 3 itu superheated. Kalau superheated, maka kondisinya harus diketahui dua langsung. Tekanan dan temperatur. Ini tabelnya. Ini tabelnya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah kita cari tekanannya berapa, kemudian temperaturnya berapa. Nanti dari situ bisa ketahuan berapa volumenya, berapa energi dalamnya, berapa entalpinya, berapa entropinya. Gitu. Tadi tekanannya berapa? 1800. 1800 kPa. 1800 kPa. Cari yang 1800. Mana 1800? Mana 1800 ya? Nah, ada 1800. Ini 1800. Kemudian temperaturnya berapa? 225, Pak. 225. Ini temperaturnya berapa ini? Nah, 225 yang ini ya. Ini 225 baris ini, 225 baris ini 1800. Nah, dapat ini. Jadi berapa entalpinya? 2845,5. 2845,5. Oke, biar nggak lupa saya catat dulu. Tadi H1 berapa? Mana ini? Tadi H1 berapa? 416. 416 lah ya kira-kira. Kemudian H2 sama ya? Ya, Pak. H3 berapa? 2845,5. 845,5. Nah, sekarang yang agak sulit adalah menentukan H4. Bagaimana menentukan H4? Yang informasi S3 dengan S4 tadi bukan, Pak? Nah, jadinya kita harus tahu dulu informasi S3. S3-nya berapa? S3-nya berapa? 6,47 itu, Pak. 6,4. Kok yang ini kan? Ini ya? Iya, Pak, yang itu. Ini ya? Sebentar. Oh iya, betul. Jadi berapa? 6,487. Oke. Ini H4. Itu kan? S4-nya berapa? 6,4787. Oke? Bisa dipahami ya? Sekarang, titik 4 ada di mana? Ada di zona saturasi atau ada di zona lewat jenuh? Zona saturasi, Pak.
Zona saturasi di zona jenuh kan? Zona jenuh. Zona jenuh. Aduh, udah mabok nih saya. Zona jenuh. Iya, Pak. Berarti datanya kita gunakan data saturated yang ada di sini. Jadi kita gunakan kembali yang ini. Yang tabel yang mana? Tabel yang mana? Yang awal tadi, Pak. Sebentar. Tabel yang ini. Pada kondisi apa? Saturated, Pak. Saturatednya yang mana? Tekanan berapa? Saturated liquid tekanan Bukan, syarat. tapi tidak persis saturated liquid. Kenapa? Karena gini. Tadi kan H4 itu ada di sini. Mana gambarnya? Jadi kan H4 itu ada di sini ya. Titik 4 itu ada di sini ya. Ya kan? Nah, ini berada di antara saturated liquid dan saturated vapor. Saturated vapor. Nah, ini kita harus cari tahu berapa H di sini dengan yang kita tahu apa? Entropi. H cair, kemudian S cair, ya kan? H uap dan S uap, serta berapa entropi di titik 4. Sehingga kita mau tahu berapa entalpi di titik 4. Caranya gimana? Caranya adalah sifat dari entropi dan entalpi itu adalah sifatnya linear. Sehingga jadinya kita bisa hitung, jadi ini setara dengan fraksinya. Jadi sebetulnya H4 dikurangi HL dibagi HEVAP, atau HEVAP itu, masih ingat HEVAP itu tadi apa? HEVAP tadi apa? Selisihnya, Pak. Jenuh kurang Ini ya. jenuh. Nah, sama dengan S4 dikurangi SL per S EVAP. Udah. Dari sini kita bisa dapat berapa H4-nya. HL-nya tahu kan? HL-nya berapa? 415 tadi. Tadi 415 416. Terus HFAP-nya berapa? Sedikit di atas ini kan? Ya, Pak. Ya kan? Sedikit di atas ini. Kemudian S4-nya tadi ada, ini S4. SL-nya mana? SL-nya mana? Yang 3. Sedikit di atas ini ya. Iya. Sedikit di atas ini. Sedikit di bawah ini, sorry. Sedikit di bawah ini. Ini juga, ini kan tadi sedikit di bawah ini sedikit di bawah ini. Nah, yang SL juga sedikit di bawah ini. Terus SFAP-nya sedikit di bawah ini. Oke, jadi ini ada. H4 bisa dihitung? Boleh, Pak, bisa. Bisa ya. Nah, H4 bisa dihitung. Sekarang kalau H4-nya sudah ada, maka efisiensi bisa terhitung. Gitu. Itu cara memanfaatkan steam table. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan?
Jadi tadi kan HL-nya bisa ada, HFAP ada, S4 ada, SL ada, SFAP ada, H4 bisa dihitung, H4-nya bisa dihitung. Kalau H4 bisa dihitung, nanti dari sini efisiensi bisa dihitung. Gitu. Silakan, ada pertanyaan? Pak. Ya. Kalau kemarin kan untuk nentuin saturasi kan boleh pakai penggaris gitu ya Pak, bikin perbandingan. Kalau nentuin H-nya bisa juga nggak Pak? Boleh. Kalau dari gambar gitu? Iya. Boleh. Sama aja. Oke Pak. Boleh. Silakan, ada pertanyaan lain? Silakan, ada pertanyaan lain? Silakan, pertanyaan lain? Belum, Pak. Oke. Nah, harusnya sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas ininya. Oke, tinggal kalian latih saja, gitu. Nah, untuk latihannya ini. Oke. Cukup jelas? Ini PR-nya. Dikumpulkan minggu depan. Oke. Ini nanti yang disuruh menggambar. Berarti nanti pakai PowerPoint aja, terus di snapping tools, nanti digabungin di PDF yang tulis tangan aja gitu Pak. Ya, boleh. Yang buat. Ya, bisa seperti itu. Jadi hitung-hitungannya ditulis di kertas, dibuat PDF, nanti dari PDF itu digabung dengan gambar yang kalian buat di di PowerPoint atau di apapun lah. Oke, sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Ya. Sama ini Pak, itu efisiensinya dikerja pakai yang mana Pak ya? Bisa salah satunya aja kalau misalnya lihat langsung di grafik atau perlu kayak gini juga? Pakai tabel, pakai steam tabel. Pakai steam tabel. Pakai steam tabel ya. Biar lebih akurat. Dan biar kalian belajar juga cara menggunakan steam table. Oke, jadi efisiensinya menggunakan steam table. Ada pertanyaan lain? Permisi Pak. Ya. Apa bisa lihat pembahasan soal yang sebelumnya nih Pak? Buat bahan evaluasi juga. Pembahasan soal yang mana? Yang barusan dikerjakan. Yang gambarnya atau apanya? Enggak. Tadi kan kalau nggak salah ada pembahasannya. Nah ini. Ini? Bukan Pak. Yang perhitungannya. Oh. Nah, ini persamaan-persamaannya.
Iya. Heeh. Nah, ini sebetulnya H2 bisa dihitung dengan H1 dikali W pompa, tapi W pompa ini sangat kecil dibandingkan nilai H-nya. Gitu, karena volumenya kan sangat kecil ya. Sehingga W-nya ini sangat kecil dibandingkan H-nya, biasanya jadinya langsung H2 sama dengan H1. H3 dari steam table, nanti H4, tadi ini caranya, dengan menggunakan ini, bantuan entropi. Oh, Pak, berarti karena faktor H1 tambah W pompa ini, jadi sebenarnya kalau dalam kondisi realnya itu, dari titik 1 ke titik H2 kayak tidak linear ke atas gitu, kayak miring sedikit. Harusnya Karena ada miring sedikit, betul. Harusnya miring sedikit. Oh, oke. Harusnya miring sedikit. Karena ada W pompa, tetapi W pompa ini besarannya sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan H1. Gitu. Oke, ada lagi? Pak, kalau isentropi sama isentalpi itu sebenarnya harusnya beda ya, Pak? Tapi di tabel ini sama gitu. Bukan di tabel ini sama, tetapi tergantung di sini. Di grafik ini maksudnya. Nah, ya. ini. Untuk kondisi cairan, kalau garis isentalpi yang mana coba? Di diagram pH ini garis isentalpi yang mana? Yang tegak-tegak itu mana? Yang mana? Yang tegak habis itu ujung lengkung. Nah, garis-garis vertikal kan? Ya. Isentalpi itu garis-garis vertikal. Nah, kalau isentropi garis yang mana? Yang putus-putus itu bukan, Pak? Yang putus-putus ini garis temperatur. Ini, garis entropi itu ini nih. S sama dengan ini. Bisa lihat panas saya di pojokan? Oh iya, bisa lihat. Nah, ini garis entropi. Nah, kalau fasanya gas, gitu ya. Kalau fasanya gas, jelas entalpi berbeda jauh dengan isentalpi berbeda jauh dengan isentropi. Entalpinya vertikal, isentropinya miring. Gitu ya. Tapi kita perhatikan, semakin ke sini, garis isentropinya semakin tegak. Gitu. Sampai di fasa cair, nih, fasa cair nih. Entropinya bagaimana? Tegak. Hampir sangat tegak. Hampir sangat tegak, hampir vertikal. Sehingga untuk fasa cair, kan ini fasa cair di sini nih. Iya kan? Ya. Untuk fasa cair, isentropi hampir sama dengan isentalpi. Gitu. Itu hanya berlaku untuk cairan. Oke, Pak. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan soalnya. Nanti soalnya saya upload juga nanti slide ini saya upload juga di Google Classroom. Untuk buku termonya, untuk data-data steam table, kalian cari sendiri buku termonya. Saya nggak bisa berikan karena pelanggaran nantinya. Silahkan dikerjakan dengan menggunakan steam table. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa absen. Selamat sore dan selamat beristirahat.